Halo, selamat pagi Aga Kareba, pemirsa. Seputar Aju Sulsel pagi ini kembali membersamai Anda di aktivitas Anda pagi hari ini dengan serangkaian informasi di antaranya. Dua kelompok remaja di Kabupaten Goa saling serang menggunakan busur panah dan batu usai waktu sahur. Dua rumah warga di Kabupaten Luwu Timur rusak berat akibat dihantam tanah longsor. Sebuah minibus terbalik di saluran air sedalam 1 meter usai menabrak rambu jalan dan juga pohon. Bersama saya Rivo Majid, kita jelang seputar Aju Sulsel selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok remaja di Kabupaten Goa saling serang menggunakan busur panah dan batu usai waktu sahur. Akibatnya dua orang warga terluka karena terkena busur panah di bagian kaki dan dada. Tawuran yang direkam oleh warga ini viral di media sosial. Aksi saling serang oleh dua kelompok remaja menggunakan busur panah dan batu di tengah jalan ini terjadi di Jalan Manggarupi, Kelurahan Pecindongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Tawuran yang terjadi pada Minggu pagi usai waktu sahur ini pun viral di media sosial. Akibatnya, dua orang warga sekitar mengalami luka akibat tertancap busur panah di bagian kaki dan dada. Aksi saling serang menggunakan busur panah dan batu ini sudah sering terjadi usai waktu sahur hingga meresahkan warga. Warga resah karena para pelaku menyerang warga yang berusaha merekam aksi para pelaku. Menurut warga setempat, tawuran terjadi hampir setiap hari selama bulan Ramadan. Namun, tawuran ini merupakan yang terparah dari tawuran sebelumnya. Kita tidak kurang tahu juga karena dari atas gunung turun melempar dari atas ke rumahnya, batunya itu bukan main banyaknya di situ. Jadi saling melempar di sini? Iya, maju mundur. Berarti ada yang dari arah sana? Iya, ada yang dari arah sini, ada yang dari arah sana. Berapa orang kita lihat tuh? Banyak sekali. Banyak, Bu, ya? Kalau orangnya banyak. Tapi ada juga yang mau busuk yang kita lihat? Iya, ada. Sementara, aparat Polres Goa yang menerima laporan warga masih terus menyelidiki pelaku dan penyebab tawuran ini. Ini kalau bicara kronologisnya, dari awal permasalahan, ini bukan baru pertama kejadian, tetapi sudah beberapa kali kejadian yang tempat yang sama di Jalan Manggarupi, Minasa. Namun awal permasalahan ini belum mendapatkan yang pasti motifnya karena masih tahap penyelidikan. Untuk menghindari tawuran remaja terus berlanjut, polisi akan melakukan patroli usai waktu sahur hingga menjelang siang. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, dua rumah warga di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur rusak berat akibat dihantam tanah longsor. Untungnya saat kejadian seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Minggu malam. Akibatnya, dua rumah warga rusak berat akibat tertimbun material. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sejumlah warga yang bermukim di sekitar area longsor masih terus was-was. Selain karena intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi tanah di wilayah itu cukup labil sehingga sangat rawan bergerak mengikuti aliran air yang mengikis area tebing. Saat ini, seluruh penghuni rumah sudah diungsikan ke rumah kerabat mereka untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Pak, ada enggak korban jiwa dari kejadian ini? Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, cuma kerugian material. Pemilik rumah pada saat kejadian di mana, Pak? Pemilik rumah memang pada saat musim hujan deras, pemilik rumah terkadang pergi ke rumah keluarga. Untuk diketahui bencana tanah dalam sepekan terakhir sudah 2 kali terjadi.
Di lokasi yang sama, longsor juga pernah terjadi pada 2017 lalu yang mengakibatkan 8 korban jiwa. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 kecamatan di Kabupaten Luwu ini juga terhantam banjir bandang. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengungsi. Akses jalan Trans Sulawesi Poros Makassar ikut tersendat. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Beginilah kondisi luapan Sungai Susoya menghantam wilayah Kecamatan Bajo Barat dan Suli di Kabupaten Luwu. Derasnya arus yang membawa material lumpur membuat sejumlah bangunan nyaris terbawa arus. Jembatan gantung penyeberangan antar desa juga ikut terputus akibat dihantam derasnya banjir. Warga yang saat ini menjadi korban banjir kini terpaksa mengungsi untuk menghindari banjir susulan yang lebih parah. Petugas kepolisian dan BPBD terus membantu warga untuk mengevakuasi harta benda berharga milik para korban. Selain rumah, akses jalan Trans Sulawesi Poros Makassar juga terendam hingga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok dan terpaksa didorong. Ratusan kendaraan dari kedua arah alami kemacetan hingga 3 km. Ini banjir ini kapan ini terjadi, Pak? Ini banjir ini 30 menit dari sekarang ini sudah naik terus. Naik terus ya? Di mana daerahnya ini, Pak? Ini di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Iya, tadi waktu naik itu apa memang ada hujan deras, Pak? Ini tidak ada sama sekali hujan deras, Pak. Tiba-tiba air saja datang ini, langsung tenggelamkan rumah warga semua. Mengevakuasi beberapa rumah warga yang tergenang serta bagaimana kita langsung turun untuk memberikan bantuan berupa bantuan pakaian dan bagi orang-orang yang dan rumahnya tergenang. Hingga saat ini, kondisi air di permukaan masih terus meninggi. Hal ini diperparah akibat bertemunya luapan sungai dan air pasang. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu. Pihak BPBD masih melakukan asesmen di lapangan. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang pelaku spesialis pembobolan dan pencurian di kantor dan sekolah di Kota Makassar ditangkap polisi. Pelaku yang mengaku telah beraksi di 8 lokasi yang berbeda memanfaatkan kondisi lokasi yang sunyi, kemudian mencongkel pintu atau jendela dan merusak kamera CCTV, lalu membawa kabur uang tunai dan barang-barang berharga lainnya. Aparat dari unit Jatarnas Polrestabes Makassar mengungkap pelaku pencurian dengan cara membobol pintu dan jendela di sejumlah kantor dan sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya bahkan sekolah milik keluarga mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalla, yakni TK Islam Atira di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 lalu. Selain itu, juga sempat beraksi di SMK 8 Makassar, SMA Katolik Makassar hingga membobol sebuah apotik dan kantor jasa pengiriman barang. Pelaku yang diketahui bernama Ilham, usia 24 tahun, ditangkap polisi saat berada di kediamannya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berupa laptop dan kendaraan becak yang digunakan pria tersebut untuk mengangkut barang curiannya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian bersama 3 orang rekannya sebanyak 8 lokasi. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku bermodus dengan memanfaatkan kondisi di lokasi yang sunyi, kemudian mencongkel pintu atau jendela dan merusak kamera CCTV. Pelaku spesialis pembongkaran ruko, itu kantor dan sekolah. Untuk yang di Makassar ini berapa kali diakui? Sementara yang diakui dari hasil interogasi ada 8 TKP. Sebelumnya, pada 21 Maret lalu juga, salah satu sekolah korban aksi pelaku yakni pihak sekolah SMK 8 Makassar melaporkan kasus pembobolan ke Polsek Makassar yang mengakibatkan kerugian hingga 14 juta rupiah
dan turut membawa kabur DVR CCTV. Akibat pembuatannya tersebut, pelaku akan terancam pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Maros, pemirsa, seorang wanita yang dalam kondisi hamil 4 bulan dilaporkan hilang saat hendak pergi ke kebunnya. Diduga wanita tersebut hilang usai terseret arus air bah saat menyeberang sungai. Pasalnya, sendal korban ditemukan di sekitar pinggiran sungai. Petugas gabungan SAR masih melakukan pencarian terhadap korban. Tim SAR gabungan bantu petugas Babinka Tipnas setempat dan warga melakukan penyisiran sepanjang sungai dengan berjalan kaki sejauh 5 km di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Penyisiran ini dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan terhadap salah seorang warga yang hilang saat hendak pergi ke kebunnya. Pencarian yang dilakukan hingga Minggu malam kemarin tak kunjung membuahkan hasil. Korban diketahui bernama Rahmatia, umur 23 tahun, yang dalam kondisi hamil, usia kandungan 4 bulan. Diduga, korban terseret air bah saat hendak menyeberangi sungai seorang diri, dan warga hanya menemukan sandal korban di sekitar sungai. Melalui via telepon bahwasanya ada warga yang ingin ke kebunnya. Kebetulan dia dari rumah kebun menyeberang sungai. Ya. Dan pada saat itu hujan lebat, situlah dia memaksakan diri menyeberang, dan kemungkinan pada saat menyeberang itu tiba-tiba datang air bah. Nah, di situ mungkin minyak. Oh, artinya ini korban terseret air bah ya, Pak? Diduga untuk sementara korban terseret air bah. Oh ya, tanda-tanda itu di mana, Pak? Untuk pencarian korban saat ini kita masih abu-abu. Di mana kondisi yang kita anggap rendah debit airnya, tapi berarus deras. Arus deras ya? Itu kendalanya ya, Pak? Kendalanya. Hingga saat ini, pencarian yang sempat dihentikan pada Minggu malam kemarin, kini Senin pagi ini kembali dilanjutkan dengan tetap menyisiri aliran sungai dengan menggunakan perahu karet. Pencarian juga terkendala dengan cuaca hujan dan derasnya arus sungai. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang minimarket terbakar di Kota Makassar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputar iNews Sulsel, pemirsa, seorang pasien asal desa Embonatana kembali ditandu sejauh 30 km menuju Padang Balua, ibu kota kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Sang ibu hamil ditandu oleh warga karena pendarahan, sementara akses jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ira Switjawati, warga desa Embonatana yang alami pendarahan terpaksa ditandu sejauh 30 km menuju ibu kota kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Sesampainya di ibu kota kecamatan,
Iras kemudian diangkut menggunakan pesawat perintis Susi Air berpenumpang 8 orang menuju Rumah Sakit Andi Jema Masamba. Iras ditandu menggunakan sarung dan kayu seadanya karena fasilitas kesehatan yang minim. Warga bahkan harus melintas di jalan setapak bertanah keluar masuk hutan dan menyeberang jembatan kayu. Buruknya, infrastruktur sejak kemerdekaan dan maraknya warga Seko yang ditandu untuk mendapatkan layanan kesehatan dinilai menjadi salah satu bukti gagalnya Indah Putri Indriani sebagai Bupati 2 periode dalam membangun dan mesejahterakan warga pedalaman. Baik, jadi dari korban yang ditandu ini itu berasal dari Kecamatan Seko, tepatnya di Desa Gunung Tanah. Ditandu sekitar 30 km ke ibu kota kecamatan dari Desa Gunung Tanah. Itu. Kalau keluhannya sendiri? Ya, keluhan dari si ibu ini itu mengalami pendarahan yang awalnya hanya datang bulan, kemudian pendarahannya tidak berhenti. Sebelumnya, seorang ibu hamil asal Seko meninggal dunia bersama anak pertamanya usai ditandu sejauh 80 km selama 17 jam. Eva meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Andi Jema Masamba. Untuk diketahui, akses jalan menuju Kecamatan Seko sangat buruk. Kondisi ini membuat harga ojek ke puncak tinggi pusat Sulawesi itu mencapai 1 juta rupiah. Hasil bumi warga Kecamatan Seko juga sangat murah hingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Dari Kota Makassar, pemirsa, sebuah gudang minimarket terbakar. Dan untuk memadamkan api, 8 unit mobil damkar diterjunkan. Penyebab kebakaran di gudang tersebut belum diketahui. Sebuah toko minimarket di Kota Makassar dilanda kebakaran pada Minggu siang. Kebakaran tersebut terjadi pada lantai 3 gedung yang ditempati sebagai gudang penyimpanan barang jualan. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Dengan menerjunkan 8 unit armada, api akhirnya berhasil dikuasai setelah 30 menit proses pemadaman. Danton 5 Damkar Kota Makassar, Sudirman, mengatakan lokasi yang terbakar berada di bagian lantai 3 toko minimarket yang ditempati sebagai gudang penyimpanan barang jualan. Ada berapa damkar yang turunkan dengan personil, mana? Jadi jumlah armada itu ada 8 awal, kemudian kita minta bantuan 2 unit. Dari mana semua? Dari Mako. Dari Mako. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran gudang diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus terbalik di saluran air sedalam 1 meter usai menabrak rambu jalan dan pohon yang berada di pinggiran Jalan Poros, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Akibat kecelakaan ini, minibus ringsek, sementara sang sopir dan seorang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Sebuah minibus yang dikemudikan oleh Irfan Munandar ini terbalik di saluran air sedalam 1 meter usai menabrak rambu jalan dan sebuah pohon yang berada di pinggir Jalan Poros, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kecelakaan ini sempat menghebohkan warga maupun pengendara yang melintas di lokasi tersebut. Aparat kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP kemudian mengevakuasi minibus tersebut yang mengalami ringsek di bagian depan dan atas. Sebelumnya, kecelakaan ini berawal ketika minibus berpenumpang 1 orang ini melaju kencang dari arah Kabupaten Pangkep menuju Kota Makassar. Namun, saat melintas Jalan Poros Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, minibus dengan nomor polisi DD1431EN ini tiba-tiba oleng ke kiri kemudian menabrak rambu jalan dan sebuah pohon. Hingga minibus tersebut masuk ke saluran air sedalam 1 meter. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sang supir dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Beruntung,
Kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, namun sang sopir dan seorang penumpang selamat namun mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Pengemudi hilang ingatan, maksudnya dia mungkin tertidur, kemudian oleng keluar ke bawah jalan, nabrak rambu lalu lintas, kemudian menyerempet pohon, kemudian terjatuh ke saluran atau irigasi. Akibat kecelakaan tunggal ini, pemilik minibus merugi hingga 10 juta rupiah. Sementara, minibus yang ringsek dibawa ke unit Laka Lantas Polres Maros. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, diteriaki penculik anak. Seorang pria di Makassar babak belur dihajar warga. Mirisnya pria tersebut diduga memiliki keterbelakangan mental. Dan hal ini disampaikan oleh orang tua pria tersebut. Kini telah diamankan di Polrestabes Makassar. Dari rekaman video amatir terlihat seorang pria Parubaya dikeroyoki hingga babak belur oleh sejumlah warga usai diteriaki pelaku penculikan anak yang terjadi di Jalan Pondok Asri, Poros Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit yang beredar luas di media sosial, terlihat pria Parubaya tampak diadang ke tengah jalan oleh sejumlah warga. Tak hanya itu, 2 laki-laki terus memegang kerah baju pria Parubaya tersebut. Meski telah dilerai oleh seorang perempuan yang mengenakan jilbab biru agar melepas pengendara motor yang diteriaki pelaku penculikan anak. Namun, salah satu warga yang tak mengenakan baju tampak tersulut emosinya, kemudian mengeroyok korban hingga tersungkur. Akibatnya, beberapa warga pun ikut terprovokasi, termasuk seorang perempuan juga terlihat memukul pria Parubaya itu. Diketahui, pria Parubaya tersebut bernama Agus, umur 40 tahun, warga asal Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan diduga memiliki keterbelakangan mental. Hal ini disampaikan oleh ibu kandung Agus bernama Lince Mangase. Iya, kurang kasihan dia. Dia punya daya tangkap itu tidak terlalu tidak terlalu panjang gitu ya. Begitu. Iya. Ya, jadi dia tidak tahu kalau dia berbuat akan begini. Dia tidak tahu itu. Ya. Seperti Mini tadi, katanya dia bilang, "Kenapa saya dipukul?" Dia tidak tahu itu bahwa dia dipukul, apa sebabnya dia dipukul. Ya, ya itu kasihan. Kesehariannya memang Ibu bagaimana Bu? Kesehariannya sama dengan orang normal atau seperti ada kalau biasa Ji, hanya dia punya daya ingat yang daya pikir yang tidak terlalu panjang, maksudnya gitu. Maksudnya daya pikirnya itu beda dengan orang yang normal, maksudnya begitu. Ya, begitu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya hingga pria Parubaya tersebut diteriaki penculikan anak. Setelah diamankan ke Mapolsek Biring Kanaya, kasus dugaan penculikan anak telah ditangani oleh unit PPA. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran dari percikan listrik mesin pengisian BBM menghanguskan kios campuran di Jalan Ratulangi, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selain kios terbakar, juga menghanguskan 2 unit mesin Pertamini berisi Pertalite. Dua mesin penjualan Pertamini dan kios milik Juwadi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Balili, Luwu Timur ludes di lahap sejago merah. Kebakaran ini berasal dari arus listrik mesin pengisian Pertamini. Petugas pemadam kebakaran sangat kewalahan memadamkan api karena api melahap mesin yang berisi BBM jenis Pertalite. Selain menghanguskan kios, kebakaran tersebut juga membuat seorang warga dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Meski dinyatakan melanggar karena tak memiliki izin dari Dinas Perdagangan, namun penjualan BBM subsidi di kios-kios dengan menggunakan mesin Pertamini semakin menjamur di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pihak kepolisian nampak menutup mata dengan maraknya bisnis BBM subsidi itu. Padahal sangat membahayakan dan rawan memicu kebakaran, apalagi alat penampungan BBM
Di belakang mesin hanya mengandalkan drum dan jirgen tanpa alat safety yang memadai. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kios mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untuk diketahui, kebakaran yang sama sudah 2 kali terjadi. Pemicunya berasal dari mesin Pertamidi. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam kita pada salama dan selamat menjalankan ibadah puasa.